Nasution ini tidak dihadirkan dalam persidangan. Kalau berpacu pada Ada rencana nggak? Kami berpandangan sepanjang alat bukti yang dapat digunakan untuk memutus terdakwa, kami akan gunakan, termasuk saksi-saksi. Semakin hari KPK semakin terpuruk dan tidak berdaya, termasuk tidak sanggup melepaskan diri dari kepentingan politik. KPK kini ditengarai menjadi alat untuk menghajar lawan politik penguasa, sekaligus melindungi teman politik penguasa. Sejumlah kasus didiamkan, kasus lainnya diangkat dan disidik untuk memberangus pihak yang berseberangan dengan penguasa. Anak-anak pemegang kekuasaan sering kemudian terlibat dalam pengurusan izin usaha. Bapak Presiden, sopo sing wani juga ini. Kemarin itu salah satu host dari Bocor Halus itu mobilnya itu rupanya dikuntit dan kemudian di kacanya dilempar gitu dengan busi ya Mbak ya, dengan busi pecah. Jadi saya kira bentuk teror karena memang belakangan ini Bocor Halus banyak sekali mau bocor-bocorin, bukan bocor halus lagi, udah bocor besar, jadi diteror. Jadi ini saya kira mulai tanda-tandanya bahwa kebebasan kita berpendapat, atau kebebasan media, kebebasan jurnalistik juga makin terancam ini Mbak Agi. Iya, haram jadah, karena jatahnya itu bukan jatah legal. Dari mana legalitas diperoleh? Dari mana legalitas diperoleh? Wah, jatah ini jatah rahasia, disembunyikan Bung, ini rahasia keluarga, bukan rahasia negara loh ya, ini rahasia keluarga. Sekarang ini korupsi sudah terjadi di semua lini, dari hulu ke hilir, dari atas sampai ke bawah. Makanya KPK harus menjadi lembaga penegak hukum yang tegas. Tolong semua diusut tuntas dan tanpa pandang bulu. Negara ini sedang darurat korupsi dan suap. Nepotisme dan istilah orang dalam juga makin parah. Kerabat dan keluarga yang berkuasa dibagikan jatah kekuasaan yang enak. Mereka dapat fasilitas yang lebih. Ini bukan indikasi dari target Indonesia emas, tapi Indonesia temas. Iya, betul sekali. Jadi itu sifat pengecut ya Mas Ersu, tidak berani menghadapi narasi dengan narasi, tulisan dengan tulisan, harusnya akan demikian. Dan juga mengambil jalur hukum kalau seandainya tidak setuju begitu, tapi mengambil jalan yang kalau menurut saya nista begitu ya, karena tidak berani menampakkan wajah begitu, tidak berani mengakui dan bertanggung jawab. Ya, mungkin mereka berani begitu karena sistem hukum di negeri ini memang sedang dalam ujian berat begitu saat ini. Dan fakta-fakta tentu kan kami akan pelajari apakah ini berkaitan dan beririsan langsung dengan perbuatan penjabat gubernur atau tidak. Nah tentunya fasenya ini bukan di pada saat penuntutan, tapi di luar itu. Saksi yang kemudian menemui beberapa orang terkait di luar dakwaan, kami tidak bisa berkomentar. Tapi kalau hubungannya dengan apakah itu hubungannya dengan tugasnya Kadis SDM dan tugasnya gubernur, ya tentu teman-teman bisa nilai dan simpulkan sendiri. Jadi mereka memang tidak punya jawaban atau tidak bisa menjawab dengan lancar ya. Karena strateginya saya kira itu belum sempat disusun. Belum ada pedoman dari Presiden Jokowi buat menjawab isu itu. Namanya juga kecolongan kan? Tapi keluarga istana menyembunyikan itu dengan tertib dalam waktu lama. Bisa-bisanya ya Bung, menyembunyikan rahasia yang memalukan. Apa tidak berpikir, kalangan istana itu tidak berpikir bahwa bagaimanapun pada suatu masa rahasia ini akan terbongkar. Siapa sebenarnya pemilik perusahaan itu? Negara, atau perorangan, atau perusahaan daerah? Nggak tahu. Nah itulah kalau kekuasaan sudah lupa diri, lupa daratan karena enaknya duit, enaknya kekuasaan. Ini loh yang dikhawatirkan banyak orang. Yakni ketika nama menantu dan anak Pak Jokowi, Bobi dan Kahiyang, disebut dalam persidangan kasus dugaan suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasubah. Dalam sidang ini mencuat istilah Blok Medan dan nama Bobi Nasution disebut sebagai pemiliknya. Kemudian besoknya dalam persidangan yang sama, Abdul Ghani Kasubah sendiri yang memaparkan bahwa blok tambang yang disebut sebagai Blok Medan itu adalah milik dari istri Bobi, Kahiyang Ayu, putri Presiden Jokowi. Saya bilang sih ini keluarga Pak Jokowi itu kecolongan ya. Ya, kita berharap
kami begitu di Off the Record dan juga teman-teman wartawan semuanya, walaupun ada hal seperti itu kita tetap teguh, kita tetap tetap memberikan manfaat begitu untuk sesama. Karena apa yang kita bicarakan itu bukan omon-omon, bukan juga berupa fitnah, tapi memang kejadian yang sesungguhnya terjadi. Malah di Tempo gitu yang terutama di Korup Bocor Halus tetap semangat ya, tetap menyuarakan kebenaran. Karena memang sekarang itu kebenaran, orang yang berani menyuarakan kebenaran itu di Indonesia ini udah makin langka. Bahkan dari kalangan media sendiri yang harusnya menjadi aspirasi rakyat, menjadi watchdog dari demokrasi, kan sebagian besar juga sudah jadi alat bagian dari kekuasaan gitu ya Mbak ya. Makanya kadang-kadang saya senyum-senyum gitu, sering disebut kalau ketemu orang ini wartawan oposisi. Saya bingung sejak kapan ada namanya wartawan oposisi. Namanya wartawan sejak dulu kan juga memang posisinya harus oposisi dengan pemerintah, dalam pengertian menjadi watchdog demokrasi itu kan berarti harus mengontrol pemerintahan gitu. Yang kita lakukan sebenarnya peran itu sebagai kontrol, bukan sebagai oposisi seharusnya. Posisi dari pers, dari media itu adalah untuk melihat bagaimana hukum itu ditegakkan, bagaimana eksekutif itu berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tupoksinya masing-masing, bagaimana legislatif juga berjalan dengan baik begitu, sehingga semuanya tetap pada relnya, bukan kemudian mereka berkong kali kong dan kemudian membunuh negara.